Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah ini via live streaming, terimalah salam dari kami. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats khotbah untuk kita pada ibadah ini dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36 saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam diri seseorang ada yang disebut locus of control, pusat kendali hidup, yaitu keyakinan seseorang terhadap siapa pengendali peristiwa dalam hidupnya. Ada yang mengatakan bahwa pusat kendali hidupnya adalah dirinya sendiri, internal locus of control. Artinya dialah yang berkuasa atas dirinya, dia yang membuat dirinya susah, dia yang membuat dirinya senang, dia yang membuat dirinya bahagia, sekaligus dia yang membuat dirinya ke neraka atau ke sorga. Itulah yang pertama yang disebut internal locus of control, bahwa dia sendiri yang mengatur dirinya. Kalau dalam bahasa Batak bisa dikatakan lomokku diau, suka-sukaku. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang percaya pusat kendali hidup manusia adalah faktor eksternal, external locus of control. Hidup ini hanya anugerah Allah. Hidup ini hanya anugerah Allah. Jadi hidup ini dikendalikan oleh Tuhan, bertuan dan berkomandan kepada Tuhan Yesus. Manusia tidak dapat berpikir baik, senang dari dirinya sendiri. Kalau ingin hidup senang, hati damai, harus tunduk kepada keinginan Allah dan perintahnya. Manusia harus percaya terhadap kehidupan sorga. Manusia tidak mampu baik, tidak mampu damai, tidak mampu tenang kalau dari kekuatan dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus mengetahui kelemahan manusia, bahwa manusia sudah dikendalikan dosa, bahwa dosa sudah menjadi pusat kendali manusia. Kalau kita perhatikan tadi ada dua pusat kontrol yang mengendalikan manusia. Yang pertama adalah diri sendiri, yang kedua adalah anugerah Allah. Yesus mengetahui bahwa manusia mempunyai kelemahan, bahwa manusia sudah dikendalikan oleh dosa, bahwa dosa sudah menjadi pusat kendali manusia. Dalam Matius 9 ayat 4, Yesus pernah menegur para Farisi, mengatakan demikian, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hidupmu? Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hidupmu?" Lokus kontrol dirinya adalah pikiran jahat yang mengendalikan dirinya. Manusia lahir dalam dosa, dan dosa pusat kendali manusia. Dalam Mazmur 5 ayat 7 dikatakan, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kata Yunani dosa disebut hamartia. Hamartia artinya tidak tepat, luncas, tidak tepat sasaran, meleset, melenceng. Boleh kita perhatikan seperti pada saat seseorang memanah, bisa saja hampir kena, tetapi 0,5 cm lagi pun tidak tetap, tidak tepat. Itu namanya tetap hamartia. Tidak tepat sasaran, hamartia, berdosa. Tidak ada dosa kecil atau besar kalaupun tidak kena, kalaupun hampir kena. Jadi tetap hamartia, tetap disebut dosa. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, dalam kehidupan seorang Kristen, seorang percaya, tidak ada yang disebut dosa besar, tidak ada yang disebut dosa kecil, tetapi ada yang disebut hamartia. Kalaupun 0,5 cm tidak kena sasarannya, tetap disebut berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamartia bisa berarti kurang pengetahuan. Hamartia bisa berarti ketidaktahuan. Hamartia bisa berarti kemarahan. Hamartia bisa berarti tinggi hati. Hamartia bisa berarti kesombongan. Kesombongan. Salah memilih, kesalahan dalam penilaian, ambisi, kecemburuan, kekikiran, dan keraguan. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21, di mana Paulus memaksudkan apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan hamartia, dosa. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa hal yang melakukan demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah dosa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi banyak sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan kita lepas dari genggaman dosa. Sekali lagi, Allah menginginkan kita lepas dari genggaman dosa. Allah membuat jalan dengan keinginannya sendiri. Allah mengundang kita masuk ke genggaman kuasanya melalui Yesus Kristus. Caranya cuma satu, agar kita percaya. Yesus berkata dalam nats ini, dalam ayat 31 dan ayat 32, maka katanya,
kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, menolak atau memenuhi undangan Allah. Untuk itu Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, kita berhak memilih. Kita mau diundang oleh Allah, kita mau memenuhi undangan Allah, atau kita menolak undangan Allah agar lepas dimerdekakan dari dosa. Tetapi untuk itu perlu Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pusat kendali kita sebagai orang percaya adalah Yesus, karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bebas merdeka kalau tetap tinggal dalam firman Allah. Yesus berkata, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Tinggal di dalam, tetap di dalam firman Allah adalah bukti mengikut Yesus. Tidak mempertuankan atau berguru ke yang lain. Firman Tuhan menjadi dayung yang mengendalikan hidup kita. Setelah itu firman Tuhan dijadikan menjadi doktrin, firman Tuhan dijadikan menjadi konstitusi dalam hidup kita. Firman Tuhan jadi kendali dalam hidup kita. Kita harus bersedia berpindah kepada kehendak firman Tuhan. Firman Tuhan mentransformasi hidup kita. Orang-orang Yahudi dikendalikan oleh Taurat dengan perkataan, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan memerdekakan kami?" Mereka tidak pernah dikendalikan manusia, tidak bertuankan manusia. Kalau firman Tuhan sudah menjadi kendali hidup kita, artinya firman Tuhan mengubah karakter kita. Firman Tuhan mengubah karakter kita. Kita akan menjadi tetap konsisten dan tahan uji. Tidak hanya setia di awal saja, tapi tetap di dalam firman Tuhan. Tetap percaya, terkendali dalam gembira ataupun sedih. Terkendali pada masa aman ataupun pada masa terancam. Tetap tinggal dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merdeka dari dosa tergantung pada Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari anugerah Allah. Kita tahu jelas bahwa upah dosa adalah kematian. Kelepasan dari dosa mahal tebusannya, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita dilepaskan dari rasa bersalah, jadi tidak menyesali diri lagi. Kita tidak lagi budak dosa, tetapi orang merdeka, dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita juga sudah merdeka. Kalau sudah demikian, tidak sama lagi dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Kita jadi tahu mendekati Allah, bebas, merdeka, walaupun kita mempunyai kekurangan. Kelepasan kita harus mendatangkan kelepasan yang lain, membuat kita tidak tersekat-sekat lagi oleh apapun juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita tidak ada lagi orang Yahudi dan orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki
atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian dikatakan dalam Roma 3 ayat 28 sampai 29. Kemerdekaan akan mengajari kita menghargai perbedaan. Sekali lagi, kemerdekaan akan mengajari kita menghargai perbedaan. Kemerdekaan menghilangkan sekat-sekat. Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Merdeka. Amin.